Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazarwa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, zairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menuju ke Lampung, Bandar Lampung, kemudian nanti kita menuju ke Waikambas. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan kondisi yang sehat walafiat, juga senantiasa membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagikan kepada keluarga kita. Kalau dibang oleh-oleh nggak seberapa, tapi yang paling penting adalah doa kita sampai untuk keluarga kita, dan keberkahan yang kita ambil melalui para auliyaillah ini bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, insyaallah. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil manfaat dari tiap gerak, tiap nafas, tiap waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada hal yang mudah-mudahan manfaat yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, mengingatkan kembali hakikatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum, berwasiat kepada kalian, wa nafsi, dan berwasiat kepada diri sendiri gitu, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan takwanya? Yang pertama, saya ingin sampaikan beberapa hal tentang hal-hal yang sifatnya dingin, yang cool. S. Maka yang pertama, S yang pertama itu sholat. Ini yang perlu diingatkan. Sebab kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza fasadat fasada kulluhu wa idza saluhat saluha kulluhu wa idza fasadat fasada kulluhu. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah ketika setiap manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pertama kali seseorang menghuni kuburnya, pertanyaan pertama ketika di dalam kubur, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka kalimat atau pertanyaan man rabbuk ini, siapa Tuhanmu, kaitannya erat dengan perkara salat. Karena mengenal ta'arufnya seseorang billah dengan Allah Subhanahu wa taala, ta'arufnya seseorang bi khalqihi dengan yang menciptakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seseorang mampu menjawab pertanyaan tersebut ketika hidup di dunia dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Maka pasti ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, dia tidak akan pernah sanggup untuk berkata apapun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab hari itu nakhtimu ala afwahihim, dikunci kita punya mulut, wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara adalah perbuatan kita, wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita atau kawan-kawan saudara kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Maka jairin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan man rabbuk ini kaitannya erat dengan perkara salat. Maka nanti ketika seseorang dibangkitkan dalam kuburnya, sebagian mereka, orang-orang yang bangkit dari kubur, mereka akan kaget, tersentak dengan begitu hebatnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Sebagian mereka qalu ya wailana man ba'athana ya Rabb, mengapa engkau bangkitkan kami saat ini, padahal kami
belum siap untuk ditanya perihal-perihal ini dan itu. Makanya dalam surah Yasin saya pernah sampaikan, di dalam surah Yasin itu ada bacaan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti bentar, nggak boleh nafas. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini menunjukkan bahwa kenapa dibaca sakta, karena menunjukkan bahwa nanti manusia ketika dibangkitkan sebagian mereka akan kaget tersentak. Karena orang kaget itu nafasnya terhenti seketika, sebentar, jantungnya terhenti sebentar. Maka orang punya penyakit jantung nggak boleh dikagetin, saudara. Ya, nggak boleh dikagetin. Nah ini ya wailana man ba'athani marqadina. Kenapa mereka sebagian besar kaget? Sebab mereka tahu yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah, awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah, kata Nabi, yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah as-salat, salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ara'aitum, apa pendapat kalian wahai para sahabat, lau anna nahran di babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ini hadis insyaallah sering saya sampaikan. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian jika di depan rumah kalian terdapat sungai yang bersih, kalian mandi setiap hari 5 kali, hal yubqi min darani, kira-kira badan kalian ini bersih atau tidak, kata Nabi. Qalu, maka menjawab sahabat, la yubqi min darini syai'a ya Rasulullah. Tentu kalau kami mandi setiap hari 5 kali di kali yang bersih itu ya Rasul, tubuh kami akan bersih karena kami mandinya sering sehari 5 kali. Menjarah doang jarang kita mandinya. Ya, maklum kalau jarah mah ya sekenanya. Syukur bisa kita mandi, alhamdulillah, nyeger-nyegerin doang ini mah. Ya, ya hadirin subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mandi ditungguin aja kan kurang resep ya. Nah, sudah ya, kita mandi kalau di rumah kita kadang-kadang masya Allah ya. Subhanallah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW bertanya tentang hal tersebut, maka menjawab para sahabat, tentu tidak akan kotor ya Rasul kalau saya mandi sehari 5 kali. Qala, kata Nabi, fakadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataaya. Maka seperti itulah salat yang dilakukan setiap hari 5 waktu, maka dosa-dosa yang Allah peruntukkan untuk kita sebab perbuatan kita ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, salat yang paling diterima, yang tidak mungkin ditolak lacurat, yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat jamaah. Kira-kira dari kita berangkat sampai hari ini jamaah apa enggak kira-kira ini kita? Alhamdulillah. Coba di rumah kira-kira ini di rumah kira-kira bisa nggak tiap 5 waktu jamaah kita? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah kan itu ya. Masya Allah, hadirin subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah wasilahnya ada, paling tidak sehari kita bisa jamaah, 2 hari kita bisa jamaah, 3 hari insya Allah kita bisa jamaah, dosa kita kehapus semua. Amin. Amin. Ya, ya amin, ini harapan aja, mudah-mudahan dihapus dosa kita. Sebab kan besok kita seningkean. Coba bergabung, masya Allah. Kalau pakai ransel udah berapa ransel itu dosa kita, masya Allah. Ya, harapan mudah-mudahan diampunin, mudah-mudahan. Tapi dari tampang-tampang maromana. Diampunin, gitu kan. Insya Allah ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah salat. Yang kedua salawat. Yang kedua salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini salawat mengapa dianggap penting? Di masa dahulu Rasulullah SAW ada para sahabat yang punya masalah, mereka bermohon kepada Allah, kemudian bertemu dengan Rasulullah, hilang masalah.
Sahabat yang punya kegundahan hati memohon kepada Allah, bertemu dengan Rasulullah, hilang gundahnya. Sahabat yang banyak utang memohon kepada Allah, bertemu dengan Rasulullah, lunas utangnya. Lah kita udah mohon pada Allah, utang masih banyak, ketemu Rasul belum. Pantas alhamdulillah utang masih utuh. Alhamdulillah ya. Bagian jadi ada pikiran kita. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana selanjutnya buat kita saat ini kalau kita nggak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak ulama mengungkapkan di dalam kitab-kitabnya, di dalam kitab-kitab yang mereka karang, tentu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyampaikan ketika seseorang berada dalam kegundahan, maka dia bersalat kepada Nabi, insyaallah kegelisahan, kegundahannya akan hilang. Memperbanyak salawat akan mempermudah segala urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kawan-kawan di sini pernah baca manaqib Syekh Zaman. Saya kira teman-teman di sini pernah dengar tentang bagaimana manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika bahkan seukuran Syekh Syekh Zaman atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang levelnya belum sampai ke tahap Nabi, di mana manaqib tersebut disampaikan, jika engkau menyebut namaku 3 kali, kan begitu ada ya kalimatnya, ya Saman, ya Saman, ya Saman, atau ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, ini dihapus kesusahan-kesusahan. Itu levelnya bukan level Nabi. Maka bagaimana kalau levelnya sampai ke level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari sunnah, orang kalau doa nggak ada salawatnya, ini doanya gantung, saudara. Nih kalau kita bicara, kalau kita ngaji fikih, orang baca doa tapi nggak pakai salat, gantung salawatnya, doanya. Orang salat nggak pakai salawat, nggak sah salatnya. Ya, di tahiyat akhir, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Titik sampai di situ wajib dirukun. Titik sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titik assalamualaikum warahmatullah, boleh dia salam. Tapi nggak sampai baca salawat dia udah salam aja, salatnya la tuqbal, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salawat ini penyempurna dari ibadah. Ketika seseorang salat, dia isi dengan salawat sebagai penyempurna ibadahnya. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia titipkan atau dia sisipkan dengan salawat, maka insya Allah doanya sampai kepada Allah, gampang untuk dijabah oleh Allah. Ketika hidupnya belum sempurna, banyak baca salawat, Allah akan sempurnakan kehidupannya. Rumahnya belum jadi, baca salawat, insya Allah ada yang nganterin itu semen, amin. Ada yang nganterin pasir, gitu ya. Baru ntar ada notanya terakhir. Itu biasa itu mah ya. Itu biasa, itu paling tidak ada yang nganterin nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita bersalawat insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selanjutnya adalah sedekah. Apa kata Nabi? As-sadaqah ma naqasat min mal. Sedekah itu tidak pernah berkurang harta kita. Berbisnis dengan Allah adalah dengan cara bersedekah. Bisnis kita dengan bisnis dunia, untungnya belum tentu. Bisnis kita dengan bisnis ini, bisnis itu urusan dunia, untungnya belum pasti. Tapi ketika berbisnisnya dengan Allah, udah pasti Allah bakal kasih keuntungan kepada kita. Apa kata Nabi? As-sadaqah ma naqasat min mal. Bahkan ketika seseorang bersedekah, dia berharap dipuji orang lain. Bahkan dia berharap dipuji oleh orang lain. Betul, itu tidak boleh. Riya itu namanya. Berdosa dia ketika beribadah berharap pujian dari orang lain. Tetap Allah ganti sedekahnya, subhanallah.
ukuran sedemikian, apalagi kalau sampai seseorang ikhlas lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selanjutnya selain sedekah, silaturahim. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita bisa nyapa ke teman kita atu-atu, betul? Ya Allah, ini kan ada berapa jemaah ini Bung Uci? 54. Ya Allah ya Rob. Kalau kita silaturahmi atu-atu romana kagak bisa. Apalagi bawa biskuit atu-atu. Kepor bandar. Masya Allah. Maka alhamdulillah kita bisa hadir di sini silaturahmi. 3 hari jarang-jarang orang bertamu 3 hari. Ya bawahnya udah kesel aja. Kamu kalau mau pulang-pulang dah, begitu ya. Tapi alhamdulillah kita di sini bahkan pengennya ya udah mau pulang aja. Ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, silaturahmi kita. Apa kata Nabi? Orang yang silaturahmi pasti satu, tambah umurnya. Yang kedua, ketika silaturahmi Allah Subhanahu wa taala tambahin rezekinya. Otomatis orang kalau tambah hidupnya, tambah kebutuhannya, betul. Orang kalau tambah kebutuhannya, maka perlu dia penghidupannya. Tambah hidupnya, tambah penghidupannya. Tambah hidupnya, tambah keperluannya. Maka ketika Allah panjangkan umurnya, insya Allah akan ditambahin rezekinya. Paling tidak, yang paling kita harap adalah rezeki yang berkah. Sebab rezeki yang berkah, biar kata dikit, cukup untuk beli tanah 2 hektar mah. Kalau berkah, ya, insya Allah kalau berkah mah biar kata dikit, cukup beli mobil mewah, rumah megah, bini 2, jangan dulu itu mah. Ya hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi intinya tadi 4 hal: salat, sholawat, sedekah, silaturahmi. Ini oleh-oleh nih ya. Salat, sholawat, sedekah, masukin di tas. Ya, di mana-mana mahal ini. Ini mah cuma-cuma ya Rin. Ini subhanallah, adina subhanahu wa ta'ala, oleh-oleh buat keluarga. Salat, sholawat, sedekah, silaturahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, amin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, amin. Mudah-mudahan Allah berangkatkan kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan salihah, istri kita menjadi istri yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan anak kita anak yang senantiasa sukses dunia dan akhiratnya. Ke depan mereka akan selalu membahagiakan diri kita, menjadi kebanggaan kita, dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebab anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram wa bijahi ashabi Rasulillah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa bijahil awliya wa syuhada'i wa salihin, khususan di Sumatera, di Lampung wa Palembang. Syadillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal yuzidun al-munkarat, yubdi'un as-salahat,
يحب الصلوات يحب الصالحين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين فرج يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعلنا جمعنا واللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سهل علينا كل عسير اللهم سهل علينا كل عسير اللهم سهل علينا كل عسير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bareng-bareng kita talbiyah nggak apa biar dipanggil oleh Allah.